Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang loading stage atau tahapan pembebanan dan section properties. Section properties sendiri seperti yang dibahas di mata kuliah analisis tegangan bahan ya waktu itu. Isinya ya terkait dimensi, kemudian luas penampang, inersia, titik berat, dan sejenisnya seperti itulah. Nah, kita masuk ke desain konsep ya. Desain konsep dalam SNI 2847 2013 dituangkan di mana desain komponen struktur prategang harus didasarkan pada kekuatan dan pada perilaku saat kondisi layan. Saat semua tahapan yang akan kritis selama umur struktur dari waktu prategang pertama kali diterapkan. Intinya, dari kalimat ini bisa kita simpulkan kalau beton prategang atau struktur beton prategang itu harus didesain berdasarkan LRFD dan ASD, di mana LRFD itu sebutan lainnya adalah limit strength dan ASD itu allowable stress design. Di mana rumus ASD yang kita sering temui adalah yang sigma sama dengan mj per i. Yang ini ada yang sering kita ketemu ya ketika menghitung tegangan lentur. Nah, kita sering ketemu ini. M di sini adalah momen. Di sini sigma adalah tegangan, M-nya momen, Y-nya jarak, I-nya adalah inersia. Nah, momen ini bisa berasal dari 4 beban ini kalau di bidang struktur. Yang pertama beban pre-stress, yang kedua beban mati, yang ketiga tambahan beban mati, yang keempat beban hidup. Pre-stress jelas ya. Kemudian apa bedanya dead load dan additional dead load? Dari notasi sendiri biasanya dia ini DL, yang ini ADL. Nah, kemudian asalnya dari mana? Jadi kalau ada ingat di struktur ya, ketika kita bicara balok T, kenapa balok T? Karena kan baloknya persegi, tapi ada slabnya kan, jadi di situ biasanya kita namakan balok T. Nah, kemudian di atas balok T itu kan ada spesi ya kan, ada spesi, kemudian di atas spesi ada keramik, kemudian di bawah balok T ini ada plafon. Nah, yang masuk DL atau dead load itu adalah berat sendiri si struktur atau si balok T ini. Ini masuk ke DL. Kemudian yang masuk ADL adalah beban tambahan yang dia ditempelkan ke struktur, antara lain adalah spesi, keramik, plafon. Kemudian di atas plafon juga kadang ini digantungin kabel-kabel ya. Ada kabel-kabel, pemipaan, plumbing, instalasi. Nah, itu masuk ke ADL. Jadi DL itu berat sendiri struktur, kemudian ADL adalah beban-beban tambahan yang ditempelkan ke struktur. Gitu. Nah, kemudian tahapan pembebanannya sendiri secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu transfer stage atau initial condition. Kemudian yang kedua adalah service stage atau final condition. Dari namanya ketahuan ya dia. Jadi transfer stage yang dinamakan tahapan transfer itu terjadi di initial. Initial itu di awal ya. Kemudian service stage di final condition. Final berarti akhir ya. Nah, apa itu transfer stage atau initial condition? Dia didefinisikan adalah saat ketika terjadi transfer gaya atau tegangan dari jacking ke beton. Jadi pada awal gitu, ketika awal. Jadi ketika awal itu kan beton sudah siap dulu ya dia. Jadi beton sudah siap dulu, kemudian tendon dimasukkan, kemudian di pre-stress, kemudian diangkur. Nah, saat itulah jadi gaya yang ada di prategang, yang ada di tendon, kemudian ditransfer ke beton, itu namanya tahapan transfer. Jadi kalau ada ingat, katakanlah ini beton panjang gitu ya. Kemudian di sini ada prategang, ada tendon, yang di sini diangkur mati. Ini angkur mati. Kemudian yang ini ditarik.
Ketika ini ditarik, si beton masih tidak terbebani apapun. Ketika ini ditarik, kemudian ini dikunci pakai angkur. Kemudian di sini diangkur, ini dipotong. Nah, ketika diangkur ini terjadi dia ada gaya ke sana ya, karena ini sudah dipotong. Dia ada gaya ke sana, dia pas di sini, pas diangkur. Kemudian ketika di-grout, maka menjadi sepanjang tendon seperti ini. Selesai di-grout. Gitu ya tahapannya. Nah, tahapan sampai ini itu disebut transfer stage. Nah, kemudian setelah ini girdernya dibawa ke tumpuan, kemudian girdernya diangkat ke tumpuan, kemudian setelah itu dicor slabnya. Setelah dicor slabnya mengering, kemudian ada kendaraan lewat di atasnya. Gitu. Slab dicor, mengering, kemudian ada instalasi jalan itu ya, ada bahu jalan. Ini saya cerita di jembatan. Ada trotoar, kemudian ada divider, ada lapisan aspal, kemudian ada kendaraan. Nah, di sini kan berarti deadload-nya adalah si gelagar beton prategang, kemudian bersama slab ketika nanti slabnya sudah dicor, itu juga menjadi DL. Kemudian instalasi seperti lampu jalan, bahu jalan, trotoar, divider, aspal itu masuk ke ADL. Kemudian beban kendaraan adalah live load-nya. Nah, tahapan sampai ini itu masuk ke service stage atau masa layan atau final condition gitu. Nah, di final condition ini yang dihitung tidak hanya prategang, ada gaya prategang, kemudian ada beban-beban tambahan, beban mati tambahan dan beban hidup. Tidak hanya itu, tapi ada pertimbangan juga dari yang namanya loss of pre-stress atau kehilangan gaya prategang. Nah, apa itu ya nanti kita akan bahas di sesi setelah ini, di pertemuan selanjutnya. Nah, pembedanya di mana? Jadi ASD itu harus dicek pada setiap tahapan pembebanan. Kemudian LRFD itu harus dicek pada tahapan final atau final condition.